Hola, kita bertemu lagi dengan Miss Charming di pembelajaran merajut untuk pemula by Haha Craft. Oke, di tahap ini kita akan belajar merajut slip stitch. Slip stitch disimbolkan seperti ini dan disingkat dengan huruf SLST. Slip stitch berfungsi untuk menyatukan atau menyambungkan rajutan yang terpisah. Contohnya seperti ini ya. Ini ada rajutan dengan teknik berputar ya. Kita akan sambungkan stitch terakhir dan stitch pertama dengan menggunakan slip stitch. Kalian perhatikan aja ya. Kita masukkan hakpen di stitch pertama, tarik benang, dan kita slip stitch. Nah, kayak gitu ya. Jadi sekarang rajutannya itu nyambung tuh ya, nyambung disambungkan dengan slip stitch. Oke, lanjut lagi contoh kedua. Ini ada dua rajutan ya. Kita akan sambungkan dengan slip stitch. Kita sambungkan ya. Ini tuh dua rajutan yang terpisah. Kita satukan dengan slip stitch. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi, si slip stitch itu dia berfungsi untuk menyatukan ataupun menyambungkan rajutan, ya, rajutan yang terpisah. Dan slip stitch berfungsi untuk memberikan pola rantai pada rajutan. Contohnya seperti ini. Ini kan sol sepatu bayi ya. Nah, biar solnya itu gak polos, kita tambahkan pola rantai. Nah, untuk membuat pola rantai ini, kita pakai teknik slip stitch ya, seperti ini. Oke, memang guys, tusuk slip stitch sama tusuk rantai itu memang mirip ya, memang mirip. Cuman beda di simbol, di singkatan, dan cara pengerjaannya. Untuk hasil akhirnya itu sama ya. Oke, daripada kalian bingung, kita langsung praktek aja. Oke? Yang penting mah kalian tahu ya, si fungsi slip stitch itu untuk apa, ya. Terus kalian tahu juga cara pengerjaannya gimana. Oke? Pertama-tama kita akan membuat rantainya dulu ya. Kita buat 26 chain atau 26 rantai. Kita awali dengan slip knot. Sip. Lalu kita buat 26 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah membuat 26 rantai, kita akan mulai merajut tusuk slip stitch atau teknik slip stitch. Perhatikan, kita balikan dulu rantainya ke depan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita ambil ujung rantainya ya atau ekor rantainya, kita buat lingkaran. Ya, dijadiin lingkaran seperti ini. Nah, kayak gini ya. Jadi sekarang posisinya bagian depan itu berada di luar ya, di luar lingkaran. Oke. Sedangkan untuk bagian dalamnya, bagian belakang rantainya itu berada di dalam lingkaran. Oke. Lingkarannya harus kayak gini ya. Ya, bagian luar full bagian luar. Jangan sampai ngelipet kayak gini. Nah, jangan ngelipet kayak gini ya. Kan tiba-tiba jadi belakang aja. Tapi harus full bagian luar, bagian depan. Kayak gini. Kelihatan gak sih guys? Ini emang rada susah meraktekeuna. Kayak gini ya. Oke, kita ulangi lagi. Pertama-tama kita balikan dulu si rantainya ke depan. Sip. Kayak gini. Lalu kita pegang ekor rantainya.
dan buat lingkaran. Oke, kayak gini ya. Sekarang kita akan menyatukan rantai pertama dan rantai terakhir dengan slip stitch supaya nyambung ya. Kita masukkan hakpen di rantai pertama ya, melewati serat back loop. Oke, seperti ini ya. Kita lilit benang seperti biasa. Tarik. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Dan kita slip stitch dengan cara memasukkan benang yang ini ke dalam loop yang ini. Oke. Sip. Lalu kita kencangkan ya, ditarik. Biar si slip stitch-nya itu kecil. Sip. Oke, itu dia cara merajut slip stitch. Jadi caranya itu persis seperti kita merajut tusuk rantai. Oke, kita akan mulai merajut baris pertama. Untuk media prakteknya kita akan pakai tusuk dasar HDC aja. Jadi kita tambahkan 2 rantai dulu sebagai pondasi. 1, 2. Kemudian kita lilit benang 1 kali, tahan dengan ibu jari. Masukkan hakpen ke rantai pertama yang di slip stitch tadi ya. Oke. Tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas dan buat HDC. Oke, sip. Untuk rantai berikutnya, muter sampai rantai terakhir. Ya, yang ini. Rantai terakhir, yang ini. Masing-masing rantainya diisi dengan 1 HDC. Oke. Kalian harus jeli ya, harus bisa membedakan mana rantai slip stitch, mana rantai terakhir. Oke, kalau misalkan kalian kesusahan nih menentukan rantai slip stitch, kalian hitung aja dari ini ya, dari pondasi, dari 2 pondasi ini. Ya, dari sini berarti ya. 1, 2, 3. Nah, yang ketiga ini itu adalah rantai slip stitch. Jangan diisi ya. Kita hanya akan mengisi sampai rantai terakhir yang ini. Rantai slip stitch abaikan aja. Oke. Lanjut lagi. Lilit benang, tahan, masukkan hakpen ke rantai berikutnya melalui serat back loop ya. Pengerjaannya sama aja seperti biasa ya, melalui serat back loop. Oke. Buat 1 HDC. Lilit benang. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Buat 1 HDC. Lilit. Tinggal rantai terakhir ya, yang ini. Kita isi dengan 1 HDC. Jangan sampai salah ya. Ini rantai slip stitch ya, yang kecil, rantai sambungan, dan ini rantai terakhir. Kita isi dengan 1 HDC. Tarik dan buat HDC. Oke, putaran pertama sudah selesai. Pastikan ya di putaran pertama ini atau di baris pertama ini total HDC-nya harus ada 26 HDC. Jangan kurang, jangan lebih. Jangan sampai ada ya rantai yang terlewat atau terisi double. Masing-masing rantainya harus diisi dengan 1 DC aja. Oke.
Kalau total stitch-nya udah betul, udah ada 26 HDC, kita langsung slip stitch atau kita tutup baris pertama ini dengan slip stitch. Oke, kita masukkan hakpen ke rantai HDC pertama ya, ke rantai pertama yang ini. Ini kan 2 rantai ini fondasi, abaikan aja. Dan ini adalah rantai pertama atau rantai HDC yang pertama. Oke, kita masukkan hakpen melalui 2 serat. Tarik benang. Arahkan mata hakpen ke atas, lalu kita slip stitch, masukkan ke dalam 1 loop. Oke, arahkan mata hakpen ke atas dan kencangkan sampai kecil ya si slip stitch-nya itu. Seperti ini. Oke. Lalu kita buat 2 rantai lagi untuk pondasi. 1, 2. Kemudian kita akan melakukan hal yang sama seperti di putaran pertama atau di baris pertama. Kita akan mengisi masing-masing rantainya dengan 1 HDC aja ya. Dari rantai pertama yang ini ya, yang tadi kita slip stitch sampai rantai terakhir. Oke, ingat ya, kalian harus jeli matanya, harus bisa membedakan mana rantai slip stitch ya, mana rantai terakhir. Oke, jangan sampai rantai slip stitch kalian isi dengan 1 HDC. Nanti rajutan kalian bakal rancu atau bakal nggak pas lah hitungannya. Oke, kita lanjut. Lilit benang, masukkan hakpen di rantai pertama ya yang di slip stitch tadi. Tarik. Buat 1 HDC. Lilit benang, masukkan hakpen ke rantai berikutnya. Tarik, buat 1 HDC. Lilit, masukkan ke rantai berikutnya. Tarik, buat 1 HDC. Lilit. Tinggal rantai terakhir ya yang ini. Ini rantai slip stitch, jangan diisi. Rantai terakhirnya sebelah sini ya, tuh. Di atas HDC. Oke, kita isi dengan 1 HDC. Tarik, buat 1 HDC. Oke, putaran kedua sudah selesai. Pastikan ya, di putaran kedua ini total stitch-nya harus ada 26 stitch. Sama seperti putaran pertama. Jangan sampai ada rantai yang terlewat ataupun terisi double. Masing-masing rantainya diisi dengan 1 HDC aja. Oke, teman-teman? Kalau udah ya, kalau hitungannya sudah pas, kita tutup baris 2 ini dengan slip stitch atau kita sambungkan baris 2 ini dengan slip stitch. Masukkan hakpen di rantai HDC pertama ya yang ini. Oke, jangan sampai si pondasi ini ya kalian isi. Oke, tapi di rantai pertama yang ini ya, di bawah HDC. Oke, masukkan. Oke, kemudian kita lilit benang. Tarik. Sip, arahkan mata hakpen ke atas. Kemudian kita slip stitch. Oke, arahkan mata hakpen ke atas dan kencangkan. Sip. Kayak gini ya. Itu dia guys cara merajut slip stitch ya untuk menyambungkan rajutan. Sekarang kita akan merajut slip stitch untuk menambahkan pola rantai pada rajutan. Oke, perhatikan. Yang ini kita kencangkan dulu ya, seperti ini. Oh, sebelum itu kalian siapkan penanda dulu ya. 1 penanda bisa peniti ataupun benang yang digunting atau dipotong.
Ya, kalau kalian nggak punya peniti, kalian bisa bakar benang segini aja ya panjangnya untuk penanda. Oke. Sekarang kita akan mulai merajut slip stitch untuk menambahkan pola rantai atau mempertegas garis ya. Kita skip satu rantai ya, rantai yang di slip stitch tadi atau rantai pertama yang ini kita akan mulai merajut di rantai berikutnya. Yang ini ya, di rantai kedua. Oke, sebelum itu kita sempilkan dulu penandanya di sebelah sini. Oke, kayak gini ya. Lalu kita masukkan hakpen di rantai kedua, tarik benang. Oke, arahkan mata hakpen ke atas. Untuk rantai yang ini, kita ulangi lagi ya. Nah, karena di sini kita akan pakai slip stitch untuk menambahkan pola rantai, jadi si loopnya itu agak dibesarin sedikit ya. Nah, segini cukup ya. Jadi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan loopnya itu menyesuaikan dengan hakpen ya. Tapi karena kita sekarang mau pakai buat menambahkan pola rantai ya, jadi si loopnya itu agak dibesarin. Ya, segini cukup. Oke, agak besar dari seperti biasanya. Oke, kenapa dibesarin? Soalnya kalau loopnya itu dipasin dengan ukuran hakpen, nanti si rajutannya itu dia akan agak mengkerut, akan agak mengkecil, jadi kurang bagus lah. Makanya kita longgarin sedikit si loopnya ya, dilonggarin sehingga agak besar penampilannya. Oke, kita ambil penandanya, selipin di sini. Ya, tuh. Oke, kemudian kita skip satu rantai pertama dan mulai merajut di rantai yang kedua. Masukkan hakpen dari bawah melalui 2 serat, tarik, arahkan mata hakpen ke atas, lalu buat slip stitch. Yang ini nggak usah dikencengin ya, biarin aja kayak gini. Oke, kemudian pindah ke rantai berikutnya. Ingat ya, si loopnya itu agak dilonggarin sedikit. Segini ya. Kita masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik, dan slip stitch. Oke. Kemudian pindah ke rantai berikutnya, tarik, dan buat slip stitch. Sip. Kayak gini ya, tuh penampakannya sudah mulai terlihat pola rantai. Kita teruskan, masukkan hakpen, tarik benang, kemudian slip stitch. Oke, kalian lakukan cara yang sama sampai rantai terakhir. Berarti rantai terakhirnya yang ini ya. Yang ini. Oke, jangan sampai salah. Ini yang kecil adalah slip stitch atau rantai sambungan. Kita akan bertemu di rantai terakhir yang ini. Oke, ingat ya, mata kalian harus jeli, harus bisa membedakan mana slip stitch, mana rantai terakhir. Oke? Cus, lanjut lagi. Ingat ya, si loopnya itu dikira-kira aja, jangan terlalu pas, jangan terlalu besar, tapi agak besar sedikit. Oke? Biar si rajutannya itu, si rajutannya itu dia tidak mengkerut. Perlu dilonggarkan. Masukkan hakpen, tarik, buat slip stitch. Masukkan hakpen ke rantai berikutnya, tarik, buat slip stitch. Tinggal rantai terakhir kita isi dengan slip stitch ya. Masukkan hakpen melewati 2 serat, tarik benang, dan kita slip stitch. Oke. Putaran kedua sudah selesai ya. Semuanya sudah full dengan slip stitch. Jadi guys, perbedaan slip stitch dan rantai itu, kalau rantai dia itu nggak nyambung sama
si rajutan nih. Jadi kayak gini. Ya. Dia kan nggak nyambung ya, jadi sendiri aja tuh. Oke, kalau slip stitch itu pola rantainya dia nyambung sama rajutannya ya. Jadi si tusukannya itu nempel langsung dengan rajutannya. Mau itu yang sambung ataupun yang mempertegas seperti ini. Oke, semoga ya kalian itu mengerti penjelasannya dah. Aku kadang-kadang bingung milih-milih kata-kata nate gitu. Sok rada pabalelol ongkoh. Pokoknya kalau misalkan teman-teman masih kebingungan ataupun ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Oke? Nah, kalau udah beres, kita akan fasten off atau kita akan matikan benang. Ya, kita tarik benang yang ini. Oke. Tapi tar dulu ya. Jadi penampakannya itu seperti ini ya, dia garisnya itu agak tebal ya, karena emang fungsi si slip stitch itu dia selain memberikan pola rantai, dia juga untuk mempertegas garis seperti ini ya. Jadi si garisnya itu agak tebal ya, si rajutannya itu agak tebal seperti ini. Oke. Kalau sudah paham, kita fasten off ya. Kita tarik benangnya agak panjang, sekitar 10 sampai 12 cm ya, segini cukup. Kemudian kita bakar, potong, tarik. Oke. Lalu kita masukkan hakpen ini. Si benang penanda ini kita tarik aja ya. Oke, kita masukkan hakpen ke slip stitch pertama ya, dari atas tuh. Kita hanya mencongkel slip stitch. Oke, seperti ini ya. Tuh, ambil 2 serat dari atas ke bawah. Lalu kita akan tarik benang ini ke dalam ya. Tarik. Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita masukin hakpen ya ke rantai terakhir dari belakang. Oke, lewati 2 serat. Kemudian kita terobosin ke si slip stitch terakhir ya, yang ini. Jadi si hakpennya itu harus muncul di sini. Oke, di slip stitch terakhir, di tengah slip stitch terakhir ya, dari belakang. Dari belakang di rantai terakhir. Oke, pegangnya kayak gini boleh. Nah, berhasil guys tuh ya. Ini munculnya dari slip stitch terakhir ya. Ini dari rantai, ini penampakan belakang, dari belakang ya. Dimasukinnya itu dari rantai terakhir lewat belakang, terus nerobos ke slip stitch terakhir di tengah-tengah. Oke, kalau udah kayak gini, kita tarik benang yang ini, tarik masuk ke dalam, pelan-pelan aja. Oke, mantap. Tarik. Sip, dan voila, ini dia hasilnya ya guys tuh. Jadi si fasten off-nya itu nggak kelihatan ya, ini fasten off-nya. Oke. Nah, jadi lebih rapi. Oke. Sisa benang ini kita sempil aja seperti biasa ya. Jadi itu guys, cara merajut slip stitch buat teman-teman yang masih kebingungan atau kesusahan ya, ataupun masih nggak bisa membuat slip stitchnya, jangan bosan untuk mengulang ya. Ulangi video ini sampai kalian bisa ya, karena di video berikutnya kita akan bertemu ya, sering bertemu dengan si slip stitch ini. Oke, jadi kalian harus bisa. Ingat ya, kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Oke. Oh ya, ingat
untuk pembelajaran berikutnya, selain kalian harus bisa magic ring sama slip stitch, kalian juga harus mempersiapkan ini jarum rajut ya. Jarum rajut seperti ini dan penanda. Nah, yang disebut penanda itu seperti ini. Oke. Boleh kayak gini bentuknya ataupun kayak gini. Kalau misalkan Kak, aku nggak ada uang buat beli si penandanya, ya, kalian bisa pakai peniti atau pakai yang tadi itu, yang benang dipotong. Oke, kalau untuk rajut ini ya, usahakan kalian harus punya. Soalnya kalau misalkan kalian nggak punya, nanti kalian akan ribet ya, akan ribet untuk nyempil si benang ini. Karena aslian guys, jarum rajut dan penanda ini ya, ini penanda disebutnya stitch marker atau penanda rajutan ya. Kedua item ini benar-benar kepake dan sangat berguna. Jadi disarankan kalian punya kedua item ini ya. Kalian bisa beli jarum rajut dan stitch marker ini di toko rajut terdekat ataupun di toko online. Ya, kalau misalkan kalian gak mau ribet, pengen satset, langsung aja klik link yang ada di kolom deskripsi. Oke? Dah harganya juga guys, ini teh gak mahal gitu ya. Penanda ini biasanya itu harganya 10 ribuan. 10 ribu teh udah dapat 5 atau 7 gitu. Nah, sedangkan untuk si jarum tapestry ya, ini disebutnya jarum rajut ataupun jarum tapestry ya. Ini tuh harganya 20.000 atau 15 ribuan gitu, tapi udah dapat 2 jarum. Oke? Kita cukupkan pembelajarannya sampai sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Jangan lupa buat like dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube Hahaha Krap. Oke? Bye-bye. Semoga hari kalian menyenangkan. Muah.